Hai Kingdom Kids, apa kabar sekalian semua yang ada di rumah? Senang sekali kakak bisa menyapa kalian. Kakak berdoa semua tetap dalam keadaan sehat, sukacita, diberkati, tetap semangat ya. Dan hari ini yuk sama-sama kita fokus, sama-sama kita duduk menyiapkan diri kita, hidup kita untuk kita belajar firman Tuhan. Bulan ini kita mau belajar dari firman Tuhan dalam Amsal 30 ayat 24 sampai 27. Nah, di ayat ini kita akan belajar kehidupan, hal positif, hal yang baik dari hewan-hewan yang kecil. Dia lemah, tetapi hewan-hewan ini hewan yang cekatan gitu ya. Ada cicak, ada belalang, ada pelanduk, ada semut. Minggu ini kita akan belajar dari kehidupan semut. Semua tahu ya semut? Ada yang nggak pernah tahu semut? Setiap hari kita bisa melihat semut. Ada yang mengatakan ada gula, ada semut. Tetapi ternyata semut itu tidak hanya ada pada gula. Bisa dalam makanan, bisa dalam minuman, bisa dalam apapun. Mungkin kita makan, kemudian ada remah-remah yang jatuh, semut datang. Nah, ternyata semut itu ada di mana-mana. Raja Salomo menasihati kita untuk kita belajar dari kehidupan semut. Kita belajar dari tingkah lakunya semut. Ada beberapa fakta yang unik tentang semut. Nah, diantaranya adalah semut ini mempunyai ingatan yang tajam. Yang kedua, semut ini termasuk hewan serangga tetapi yang cerdas. Kemudian semut ini mempunyai dua perut. Perut yang satu itu digunakan untuk membawa makanan untuk dirinya sendiri. Perut yang satunya digunakan untuk membawa makanan buat teman-temannya, gitu ya. Nah, semut ini juga pintar berenang. Dia tidak mempunyai telinga, tetapi bukan berarti dia tidak bisa mendengar. Dia mendengar menggunakan getaran dalam tubuhnya. Nah, hari ini kita mau baca dulu dalam Amsal 6 ayat 6 ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sekali lagi, Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, ternyata Raja Salomo menyuruh kita untuk melihat perilakunya semut. Kita belajar dari kehidupan semut. Apa sih yang kita dapat pelajari dari semut itu? Yang pertama, semut itu hewan yang rajin. Sekali lagi ya, semut itu hewan yang rajin. Ikuti kakak, rajin. Nah, pernahkah kalian melihat semut itu diam, nggak ngapa-ngapain? Biasanya kalau semut itu diam berarti dia semut yang mati atau sedang menikmati makanan gitu ya. Tetapi umumnya kita akan melihat semut itu jalan terus, aktif, gerak. Di mana-mana semut itu jalan gitu ya. Nah, apa sih yang semut ini lakukan? Semut ini mencari makanan, mengumpulkan makanan. Itu yang dilakukan semut. Dia harus bekerja, dia harus rajin supaya dia bisa mengumpulkan makanan, sehingga pada saatnya tidak bisa untuk mengumpulkan makanan, dia bisa menikmati itu. Ayat selanjutnya dikatakan, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ia, semut itu menyediakan makanannya di musim panas dan menyediakannya pada waktu panen. Semut tahu bahwa musim itu akan selalu berganti, sehingga dia harus menyediakan makanannya, dia harus memenuhi kebutuhannya. Kalau semut aja bisa rajin, kenapa kita tidak, gitu ya? Setiap hari kita bisa melakukan hal-hal yang membuat kita itu belajar dari semut. Rajin apa? Rajin belajar. Rajin melakukan sesuatu yang memang itu tugas kita. Rajin melakukan sesuatu yang memang itu harus kita kerjakan, PR kita, tugas kita, kewajiban kita. Semut tahu bahwa itu untuk memenuhi kebutuhannya, dia harus mengumpulkan makanannya. Nah, apa sih ciri-ciri anak yang rajin itu? Yang pertama, dia akan menyelesaikan tugasnya, pekerjaannya itu tanpa diperintah, tanpa diawasi pun dia akan menyelesaikan dengan baik. Tanpa dia disuruh-suruh, dia menyelesaikan dengan baik. Karena dia tahu kewajibannya, karena dia tahu tugasnya. Seperti semut ini, walaupun dia tidak ada yang ngatur,
tidak ada pemimpinnya, tidak ada penguasanya gitu ya. Tapi semut ini melakukan tugasnya, menyediakan makanannya pada waktu yang dia perlukan, dia lakukan gitu ya. Nah, sama dengan hidup kita. Apakah kita itu rajin kalau dilihat orang? Apakah kita rajin berdoa kalau dilihat papa mama? Apakah kita itu rajin melakukan sesuatu kalau kita dapat imbalan? Ternyata tidak. Kita mau belajar bahwa kalau kita rajin itu berguna untuk hidup kita. Kalau kita menyelesaikan sesuatu sampai selesai, tugas sampai selesai, itu berguna untuk hidup kita dan bertanggung jawab. Tidak hanya memulai, tetapi juga akan menyelesaikan. Kemudian rajin itu tidak suka menunda. Ayo, siapa yang suka menunda tugas gitu ya? Kalau kita menunda sesuatu pekerjaan, kita menunda sesuatu tugas, yang terjadi apa? Itu nggak akan maksimal. Bahkan kita akan capek sendiri gitu ya. Kita akan merasa berat di belakang gitu ya. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu itu sedikit demi sedikit, kita menyelesaikan dengan baik, kakak percaya bahwa semua yang kita lakukan itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Oleh sebab itu hari-hari ini kalau masih di rumah, yuk sama-sama kita belajar dari semut. Walaupun mungkin papa mama di rumah, ada yang masih bekerja, kita melakukan sesuatu itu ya memang harus kewajiban kita gitu ya. Atau kita tidak menunda. Walaupun mungkin sekolah online gitu ya, mengumpulkan tugasnya bisa 2-3 hari, tapi kita bisa mencoba waktu kita selesai ikut online, ada tugas kita langsung kerjakan dan kita tidak menunda. Dan kakak percaya bahwa Tuhan itu juga senang kalau kita rajin. Tuhan itu juga senang kalau kita itu menyelesaikan dengan baik. Pada waktu Tuhan Yesus tinggal dengan Maria dan Yusuf, Tuhan Yesus itu juga rajin membantu papa mamanya yang tukang kayu. Kemudian yang kedua, kita belajar dari semut. Semut ini hewan yang kuat. Sekali lagi, semut ini hewan yang kuat. Ikuti kakak, kuat ya. Nah, mungkin kelihatannya kecil semut ini. Bahkan mungkin kita bisa ambil, kita bisa pencet gitu, bisa mati gitu ya. Tetapi ternyata semut ini hewan yang kuat. Ada beberapa semut, dia itu bisa mengangkat beban 10-50 berat badannya gitu ya. Nah, Tuhan itu menciptakan sesuatu itu sungguh luar biasa, pasti ada tujuannya gitu ya. Dan bagaimana semut yang kecil ini bisa kuat membawa makanan, dia bisa menyelesaikan pekerjaannya. Mungkin dia melihat sesuatu di depannya, makanan yang besar gitu ya, atau gula yang besar. Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan memanggil teman-temannya. Dia akan berusaha membawa makanannya ini ke tempatnya. Coba bayangkan kalau semut ini hanya diam, dia hanya mengamati makanan itu gitu ya. Pasti beberapa detik atau menit kemudian sudah hilang makanan itu gitu ya. Tetapi semut ini tahu bahwa itu ada makanan, itu berguna buat dia akan membawanya ke tempat dia. Nah, kalau semut yang kecil ini aja kuat, bagaimana dengan kita? Kita punya Tuhan Allah yang luar biasa, yang lebih besar dari hidup kita. Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kehidupan kita. Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menyelesaikan apa yang menjadi masalah kita. Nah, hari-hari ini kalau kita mungkin lagi bergumul sesuatu, kita lagi mendoakan sesuatu, kita lagi punya masalah, kita mau ingat semut ya, semut ini kuat, tidak menyerah gitu ya. Dan kita percaya kalau kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus dalam hidup kita itu bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalah kita. Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi segala hal, segala perkara itu kita akan serahkan kepada Tuhan dan Dia akan menanggung, menjawab setiap doa-doa kita. Kemudian kalau kalian lihat semut lagi lewat gitu ya, coba kalian letakkan tangan kalian di depannya semut itu. Apakah semut ini akan berbalik, nggak jadi lewat gitu ya? Enggak. Tetapi semut ini akan berusaha bagaimana caranya dia bisa lewat. Entah itu jalannya naik, lewat ke samping. Jadi semut ini tidak melihat rintangan itu sebagai halangan untuk dia bisa berjalan. Tetapi dia hanya perlu berjalan
naik atau ke samping. Sama dengan hidup kita. Mungkin di depan kita sedang ada masalah. Kita mungkin tidak punya jalan keluar. Tetapi ingat bahwa Tuhan itu yang memberikan kita jalan keluar. Tuhan itu yang memberikan kita jawaban yang lain. Mungkin pintu satu tertutup, tetapi Tuhan bisa memberikan pintu yang lain untuk memberikan kita jawaban atas setiap doa-doa kita. Oleh sebab itu, yuk jangan menyerah, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kita percaya bahwa di dalam Tuhan itu kita bisa menemukan jawaban. Dan yang ketiga, kita bisa belajar dari semut bahwa semut ini hewan yang suka bergotong royong, berjiwa sosial. Coba kalian lihat jika semut ini melihat makanan atau remah-remah atau gula kemudian kelihatannya besar gitu ya. Dia pasti akan datang dan mengajak teman-temannya yang lain. Beberapa detik atau menit kemudian ternyata sebenarnya sudah banyak yang datang untuk mengangkut makanan ini. Nah, semut tahu bahwa dia tidak bisa hidup sendiri. Bahkan dikatakan tadi fakta uniknya apa? Semut itu punya dua perut. Perut yang satu itu berguna untuk mengangkat makanan yang berguna untuk dirinya sendiri. Perut yang kedua berguna untuk mengangkat makanan yang diberikan untuk teman-temannya. Nah, semut tahu bahwa dia perlu bantuan semut yang lain. Nah, sama dengan hidup kita. Manusia atau kita itu tidak bisa hidup sendiri. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya itu berdua, gitu ya. Dan kita itu adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain. Kalau kita perlu orang lain, yuk kita sama-sama saling mengasihi, kita sama-sama saling membantu, kita sama-sama saling peduli dengan orang lain. Kita sama-sama saling mendoakan, sama-sama mempunyai rasa empati kepada teman-teman kita, kepada orang lain, bahkan mungkin yang tidak kita kenal. Karena kita percaya bahwa kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kita pun juga akan mengasihi orang lain. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar 3 hal dari semut, yaitu semut yang rajin, semut yang kuat dan tidak menyerah, semut yang punya toleransi, berjiwa sosial. Kalau semut saja bisa melakukan ketiga hal itu, kenapa kita tidak? Kita yang diberi hikmat, diberi kasih Tuhan, berarti kita bisa melakukan lebih dari itu. Oleh sebab itu hari-hari ini kalau masih di rumah, yuk kita mau ingat, oh ya aku mau rajin seperti semut, oh ya aku mau tidak menunda seperti semut, oh ya aku mau bertanggung jawab seperti semut. Bahkan mungkin kalau kita atau kalian sedang berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, ingin beli sesuatu, beli mainan, buku, bisa dilakukan dengan menabung sedikit demi sedikit demi sedikit. Sama seperti semut, dia pasti mengumpulkan makanan itu sedikit demi sedikit. Tetapi pada waktu panen, pada waktu musim panas, waktu musim berganti musim, dia tidak akan mati kelaparan. Oleh sebab itu adik-adik, yuk hari ini kita diingatkan kalau semut saja bisa rajin, bisa kuat, tidak menyerah, dia bisa mengasihi yang lain, kita pun bisa melakukan lebih dari itu. Karena kita bersama Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur karena Engkau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur karena kami diingatkan kembali bahwa kami harus hidup rajin, kami kuat bersama Engkau, kami tidak mau menyerah, kami mau bertanggung jawab, bahkan kami mau mengasihi teman-teman kami, mengasihi orang lain Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu boleh tertanam atas kehidupan kami boleh belajar firman-Mu, kami boleh mengasihi Engkau Tuhan, sehingga hidup kami itu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih kalau kami sampai hari ini masih diberi sehat, diberi kuat, biarlah kami itu boleh memberkati orang-orang lain Tuhan, seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih buat hari ini, berikan kami kekuatan kesehatan, memberkati orang tua kami, saudara kami, bangsa kami, kota kami Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih buat hari ini, jangan lupa tetap semangat, rajin belajar, jangan menyerah, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.